Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami' sakhatika. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur atas limpahan nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dan yang lainnya menegaskan, demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Syekh Sa'di demikian dalam tafsirnya, seandainya saja, atau kalimat yang lebih tepat, menghitung saja, jika menghitung saja kita tidak mampu, maka secara otomatis mensyukuri nikmat Allah, mensyukurinya, yakni mensyukuri nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, kurang, pasti ya, jauh dari kata sempurna. Mengingat menghitung-hitung nikmat Allah saja kurang, apalagi sampai mensyukuri nikmatnya. Karena itu tidak bosan-bosan kita mengingatkan musini wa iyyakum taqwallah wa syukri lillah azza wa jalla an hadhihi an-ni'am. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas syukur kita dan ibadah kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 pokok kebaikan atas seorang hamba, di mana pokok kebaikan tersebut tidak bisa kita raih kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa jiwa yang senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, jiwa yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, husni ibadatik, yakni ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wasiat Rasulullah SAW, la tada'anna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan doa ini fi duburi kulli salatin, di setiap penghujung salat kalian. Akhwani fillah rahimanillah, bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan penuh dengan keberkahan, bulan dilipat gandakannya pahala. Para ulama salaf betapa serius mereka menghadapi bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Rabbul Alamin 6 bulan sebelum masuk di bulan Ramadan. Allahumma salimni Ramadana, Allahumma salim li Ramadana, Allahumma fasallamhu li mutaqabbala. Dilanjutkan dengan 6 bulan setelah pasca Ramadan, mereka meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amalanku di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin menunaikan saum di bulan Ramadan pada siang hari menahan dari perkara-perkara yang sifatnya mubah. Kalau kita cermati perkara-perkara yang membatalkan saum semuanya adalah mubah. Makan, minum mubah. Ya. Jima, hubungan suami istri perkara mubah. Ya. Maka perkara yang mubah saja di saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dari saum kita, yakni menahan makan dan minum. Karena yang butuh dari saum kita sejatinya kita sendiri. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulu zur, perkataan haram, batil, wal amal bih, perbuatan, yakni az-zur, al-amal al-mailu min al-haqq lil batil, amal perbuatan yang cenderung kepada kebatilan, wal jahla atau kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak ada hajat kebutuhan sama sekali dari saum kita. Yang butuh terhadap saum kita sejatinya kita sendiri. Di waktu malam, orang yang saum dalam keadaan sabar. Di waktu malam, orang yang menunaikan saum, kaum muslimin yang menunaikan saum, thaimun syakirun, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersyukur. Waktu siang dan malam mustajab lid doa. Waktu siang dan malam bagi orang yang saum, waktu yang tepat dijabahnya doa. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, pastikan terutama tatkala kita berbuka, makanan yang kita makan, hidangan yang disajikan itu halal, terhindar dari perkara haram, syubhat, karena itu menjadi penyebab sekaligus penghalang diijabahnya doa kita semua, walaupun siangnya dalam kondisi apa? Saum. Karena tidak menutup kemungkinan siangnya saum, nah tapi ketika tiba waktu berbuka kita menyantap makanan yang sumbernya bisa jadi haram. Maka ikhwani fillah rahimanallah, di antara pokok bahasan kita, kajian kita pada pagi ini membahas seputar hukmus saman taqa'u fihi al-ba'rah. Hukum bagaimana hukum menjual ini as-saman, mentega atau semisalnya, apabila taqa'u fihi al-ba'rah, jatuh ke dalamnya tikus, mati di dalamnya. Kemudian bagaimana hukum menjual mentega tersebut atau sejenisnya, minyak atau jus gitu ya, minuman, padahal sebelumnya jatuh ke dalam minuman tersebut itu perkara yang sifatnya najis. Nah, ini yang barangkali yang harus digaris bawahi ya, dimana apabila sesuatu yang dimaksud najis masuk ke dalam perkara yang tahir, suci ya, maka ikhtilaf di antara para ulama, berbeda pandangan para ulama. Apakah perkara tersebut atau hal tersebut, kalau itu berupa dagangan tersebut menjadi halal atau tidak? Karena ya, sebagaimana pernah kita bahas dalam pembahasan seputar komoditi, barang dagangan atau sil'ah, di antara sil'ah yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah perkara yang sifatnya hukumnya adalah najis. Khamar di antaranya najis menurut jumhur ulama. Nah,
Ya, termasuk al-khinzir, apalagi khinzir, subhanallah. Khinzir babi. Demikian pula apa? Al-kalbu atau anjing. Sebagaimana datang setelah ini pembahasan haramnya berjual beli ini al-kalbu, anjing. Jadi bahasan kali ini nyambung sejatinya dengan hadis yang datang setelahnya. Jadi poin intinya kaitannya adalah berkaitan dengan hukum menjual barang komoditi silah yang najis. Bisa dipahami Pak dari sisi jadi temanya kalau kita cermati ya, judulnya tadi hukum menjual apa? Mentega atau saman ya. Apabila terkena apa? Tikus yang mati di situ. Ya. Tikus yang mati hukumnya apa? Najis. Nah sekarang mentega tersebut statusnya bagaimana? Nah ini yang menjadi pandangan para ulama. Kemudian kita jual. Nah, bagi yang menganggap bahwa itu menjadi najis, terutama apabila menteganya sifatnya adalah cairan. Karena nanti setidaknya ada dua. Ada yang sifatnya jamid, beku ya. Ada yang sifatnya apa? Cair atau minyak. Ya, yang rentan itu terutama yang minyak atau yang cairan maksudnya, yang cairan. Jatuh di situ ada bangkai. Penyebutan tikus tidak menyebutkan hasor pembatasan. Bisa dipahami. Jadi penyebutan tikus di sini tidak membatasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hewan yang lain mati, masuk ke makanan, mati di situ. Kita jual. Boleh enggak? Jelas ya? Nah, judul ngerti dulu. Kalau paham di judul tema insya Allah nyambung bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ya. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah pada suri tauladan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Maimunata radhiyallahu anha. Hadis dari sahabat Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Ada tikus yang masuk ke dalam saman. Saya tidak terjemahkan mentega ya, supaya lebih saman saja. Ada tikus yang masuk ke dalam saman. Pamata, mati dia. Kemudian mati. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Maka Nabi pun ditanya tentang hal tersebut. Maka Nabi pun ditanya tentang hal tersebut. Faqala, Nabi berkata, bersabda, alquha, ya, lemparkan ia, keluarkan dia, yakni apa? Tikus, bangkai tikus tadi. Wa ma haulaha, dan sekitar dari bangkai tikus itu. Bisa paham ya? Seandainya ini tikus, berarti ini semua keluarkan. Tidak semua. Wa kuluhu, dan makanlah. Yani apa? Makan apa? Sisanya. Alhamdulillah. Rawahul Bukhari wa zada Ahmadu wan Nasa'i fi samnin jamidin.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai menambahkan fi samanin jamidin. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai menambahkan fi samanin jamidin, dalam atau di saman beku atau pada saman beku, atau apa tadi kalau kita artikan mentega, pada mentega yang beku. Baik, sekali lagi kita ulangi hadisnya. Ada 2 hadis ya. Hadis dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna faratan waqa'at fi samnin. Ada tikus masuk ke saman, jatuh ke saman, kemudian mati. Fasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, maka Nabi pun ditanya tentang itu. Faqala alquha, lemparkan, keluarkan bangkai tersebut. Wa ma haulaha, dan keluarkan pula apa yang ada di sekitarnya. Wa kuluhu, dan makanlah sisanya. Begitu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dengan ditambahkan dengan tambahan dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, saman tersebut sifatnya apa? Beku, jamin. Beku ya, istilahnya. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil faratu fis saman." Jika tikus jatuh ke dalam saman, jika tikus masuk atau jatuh ke dalam saman, fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha. Jika saman tersebut beku, maka lemparkan atau buanglah bangkai tikus tersebut dan haulaha, sekitaran bangkai tersebut. Maka lemparkanlah atau buanglah bangkai serta saman sekitarannya, sekitaran bangkai tersebut. Apabila beku tadi. Wa in kana ma'ian fala taqrabuhu, dan apabila bentuknya cair, ya, bentuk sifatnya, apabila sifatnya cair, fala taqrabuhu, maka jangan sekali-kali kalian mendekatinya. Bisa dipahami? Ya, jangan sekali-kali mendekatinya. Dan sebagai catatan bahwa saman, mentega yang cair, sifatnya tidak seperti air. Sifatnya tidak seperti apa? Air. Ya. Ya. Tapi nanti ada pembahasan, masuk juga di pembahasan perubahan rasa, warna, dan bau juga tetap ada di sebagian pendapat, tapi pendapat sedikit kecil dari kalangan para ulama. Nanti insya Allah kita sampaikan. Kita ulangi hadis yang kedua ini. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika tikus masuk, apabila tikus masuk ke dalam saman, kemudian dia mati, apabila saman tersebut sifatnya beku, maka lemparkan, buanglah bangkai tikus tersebut dan sekitaran dari bangkai itu. Wa in kana ma'iyan, dan apabila sifatnya adalah cair, fala taqrabuhu, maka jangan sekali-kali kalian mendekatinya. Naam.
Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa qad hakama al-Bukhari wa Abu Hatim bil waham. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Wa qad hakama al-Bukhari wa Abu Hatim bil waham. Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim menilai, menghukumi hadis ini waham. Waham ini kekeliruan. Ya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim menilai, menghukumi hadis ini waham, keliru. Tuh. Baik. Takhrij hadis. Walaupun tidak kita bacakan secara keseluruhannya. Hadis Maimunah, hadis yang pertama tadi, Imam Bukhari meletakkan di beberapa tempat dalam sahihnya. Imam Bukhari membawakan hadis ini, hadis Maimunah, dalam sahihnya di beberapa tempat. Salah satunya dalam Kitabul Wudu. Salah satunya dalam Kitabul Wudu. Bab ma yaqa'u minan najasat fis saman wal ma'i. Najis apabila jatuh ke dalam saman wal ma'i dan air. Ya. Najis apabila jatuh ke dalam apa? Saman atau air. Berarti sini sedikit membuka kepada kita bahwa pokok bahasan ini adalah apa? Status daripada saman atau air tersebut apabila terkena sesuatu yang sifatnya adalah apa? Najis. Nah, yang kedua di kitab Az-Zabaih Was-Said. Yang kedua dalam kitab Az-Zabaih Was-Said, dalam kitab Az-Zabaih, sembelihan dan buruan. Dalam kitab Zabaih, sembelihan dan As-Said, buruan. Idza waqa'atil fa'ratu fis saman al-jamidi awid dhaibi. Hukum hewan yang jatuh, dalam hal ini tikus berarti, yang jatuh ke dalam saman beku atau saman yang cair. Nah, ini nanti termasuk bagaimana hukum hewan yang masuk ke dalam apa? Air, misalnya. Kemudian mati, hewan buruan. Sebab matinya itu bukan karena apa? Sembelihan, tapi karena apa? Tenggelam umpamanya itu. Saya pahami ya jelas. Wallahu taala a'lam. Banyak hadisnya. Ya, dari Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud ibnu Abbas, kemudian dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, itu hadis pertama tentang Maimunah. Adapun hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Qamattu hadal hadis sahih. Matan hadis ini sahih sejatinya. Rijal sanad thiqat, rijalus shaykhain. Jadi para perawi daripada hadis ini adalah perawi dari Imam Bukhari, Imam Muslim, illa annahu kama qala Bukhari Abu Hatim. Hanya saja Imam Bukhari dan Abu Hatim, demikian Imam At-Tirmidzi, Imam Daruqutni menegaskan bahwa ini waham, keliru. Inna Ma'mar bin Rashid qad akhta fi isnadihi. Ada seorang perawi namanya Ma'mar bin Rashid keliru di dalam sanadnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di fikih hadis mengenai pembahasan ini. Hadis pertama, hadis Maimunah, dalil
bahwa annal fa'rata idza waqa'at fis saman wa matat fihi najasat ma haulaha mimma waqa'at fihi. Hadis Maimunah ini dalil apabila tikus atau sejenisnya masuk ke saman, ya, kemudian mati di dalamnya, ya, mati di dalamnya, najasat ma haulaha, maka apa yang ada di sekitarannya statusnya berubah menjadi apa? Najis. Nah, maka status apa yang ada di sekitarannya menjadi apa? Najis. Dari mana kita tahu bahwa itu najis? Tekstual hadis saja. Dari apa? Nah, perintah Nabi untuk membuangnya. Ya, dan membuang sekitaran daripada bangkai tersebut. Sampai di sini dulu bisa dipahami. Jelas ya? Jadi kalau ada bangkai ya yang jatuh, terutama kita fokuskan terlebih dulu bangkai tikus di sini ya. Karena nanti ada jenisnya. Bagaimana kalau bangkai apa? Coba apa nanti panjang. Makanya kita batasi dulu ke teks hadis dulu supaya tidak nanti bercabang nantinya. Sementara kita fokuskan ke bangkai tikus saja dulu. Apabila tikus masuk ya ke apa? Ke saman tadi, maka berdasarkan hadis Maimunah ini sekitaran daripada bangkai tikus tersebut dianggap statusnya berubah jadi najis. Dari mana? Dari perintah Nabi, perkataan Nabi, al-quha wa ma haulaha, buang bangkainya. Berikut mentega atau sama di sekitar daripada bangkai tersebut. Maaf ya, jelas ya? Baik, kita lanjut. Wa yuhkamu ala baqiyati bi anna tahirun. Adapun sisanya, yakni selain daripada, dan ini tidak dibatasi berarti ya, nggak ada batasan. Maksud nggak ada batasan tadi sebesar apa sih? Berarti jika tidak ada batas seperti ini, dikembalikan kepada urf, apa urf? Kebiasaan ini. Diprediksi saja berarti. Berarti ada di sini ada apa? Ada ruang di sini. Prediksi saja, kira-kira seperti apa dibuangnya itu. Tuh, karena tidak ada dobit ketentuan yang pasti. Nas, secara sorry, kembali ke urf yang seperti ini. Nah, sisanya selain daripada tadi yang dibuang, dihukumi tahir, suci. Artinya, kalau mau dijual, kalau kita hendak menjual, gitu ya, maka apa? Jual, silakan. Kata Rasulullah SAW, dari mana? Fakuluhu. Kata Rasul apa? Makanlah. Nah. La tasrin najasatu ila kulli ajzaihi, menunjukkan bahwa najisnya mayit ini, najisnya apa nih? Bangkai ini apa? Najisnya bangkai ini tidak apa? Tidak menyebar ke seluruh bagian daripada apa? Sama. Tuh, faya juzu akluhu, maka boleh untuk dimakan. Wala farqa fi dzalika baina katsiri saman wa qalilihi. Tidak ada bedanya apakah saman tersebut itu banyak atau sedikit. Yang penting tadi ketentuan tuntunan dari Nabi, buang dari bangkai tersebut dan sekitarannya. Apabila itu sudah dilakukan, maka sisanya pastikan sudah pasti itu apa? Halal, insyaallah taala. Sampai sini jelas ya?
Nah, muncul nanti masalah, yaitu apa? Kalau melihat zahir hadis dari hadis Maimunah, karena hadis Maimunah sahih Imam Bukhari. Tidak ada perbedaan antara saman jamid, saman yang apa? Beku, atau saman yang cair. Fa'inna nabiyya ajaba min man sa'alahu jawaban ama mutlaq, karena Nabi menjawab dari pertanyaan yang sifatnya umum, maka beliau pun menjawab secara umum. Tuh. Ya, an yulquha, supaya dibuang dan sekitarannya, dan makan sisanya. Walam yastafsilha, tidak merinci. Hal kana samanu ma'ian, apakah samannya itu cair atau beku. Ma'annal ghaliba ala samanil Hijaz annahu ma'i. Walaupun pada umumnya, dikala itu kan posisi Nabi sedang di mana? Di Madinah. Hijaz, istilah lain kan Hijaz, nama yang Hijaz. Dikala itu umumnya saman atau mentega yang ada di Madinah sifatnya bukan beku justru, tapi apa? Cair. Katanya demikian. Mau jelas? Had batasan cair dan beku itu gimana? Cair dan beku itu seperti apa sih? Ini boleh dibahas di ilmu apa ini? Fisika. Ma idza ukhidha minhu syai'un lam yatarada min al-baqiyati makanahu. Jamid atau beku itu ada juga sih. Ma idza ukhidha minhu syai'un, apabila diambil, lam yatarada min al-baqi makanahu. Lam yatarada, jadi tidak kembali sisa-sisanya makanahu ke tempat asalnya tadi. Wala yasilu idza kasara ina'uhu, artinya tidak menyebar, umumnya tidak menyebar. Jadi gambarannya, kalau tadi bangkai dari tikus tadi, maka si bangkai tersebut itu tidak menyebar ke saman yang lain, makanya sifatnya jamin, beku. Adapun aksuhu al-ma'i yataraddu indal akhri minhu, ketika diambil, wa yasilu idza kasara ina'u, jadi apabila pecah umpamanya wadahnya, maka siapa tadi bangkai tersebut itu bisa jadi apa? Yasil itu mengalir ya. Wa hadza qaulu ba'di ahli al-hadis kal Bukhari, ini definisi yang dibawakan oleh para ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari. Kama tushiru bidzalika tarjamatu ala hadits Maimunah wa huwa riwayatun indal Hanabilah. Nah, sebagaimana terjemah dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang tadi disampaikan. Ma yaqaun najasat minas saman wal ma'. Atau idza waqa'at al-fa'ratu fis saman al-jamid aw ad-da'ib. Apabila tikus masuk ke saman, baik beku ataupun cair. Nah, baik, kita lanjut. Itu definisinya secara umum. Ini ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat kedua, jadi pendapat pertama tidak dipisah dan tidak dibedakan antara beku dan cair. Di antara beku dan cair statusnya sama, atau solusinya sama, yaitu apa? Dibuang tikus dan sekitaran daripada bangkai tikus tersebut. Adapun sisanya boleh dimakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau halal dimakan berarti boleh dijual. Nah, ini kaitan dengan bab kita. Pendapat kedua, at-tafriq bainal jamid wal ma'i, dibedakan antara saman beku dan saman yang cair. Yang beku dan cair dipisah, dibedakan. Wa annal jamida yukamu fihi bin najasati ma jawazan najasata wa bi taharatil baqi. Yang beku dianggap najis
najisnya tersebut adalah apa? Bangkai dan sekitaran dari bangkai tersebut. Adapun sisanya dianggap apa? Suci. Balhaka Ibnu Abdul Bar ittifaq ala dalika. Bahkan Ibnu Abdul Bar menghikayahkan, menceritakan bahwa pendapat ini disepakati oleh para ulama dalam kitab At-Tamhid. Disepakati katanya para ulama. Wa ammal ma'i'u fakulluhu yanjusu bimulaqatin najasati. Adapun jika saman tersebut sifatnya adalah cair, maka dihukumi najis semua. Dihukumi apa? Najis semua. Jadi, kalau ada saman, tikus masuk ke dalamnya, mati dari situ. Maka saman atau mentega yang cair tersebut tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Secara otomatis tidak boleh apa? Dijual. Bisa dipahami? Secara keseluruhan. Silakan disinkronkan dengan yang lain. Seperti apa? Minuman apa? Minuman yang biasa dijual. Jus umpamanya. Masuk ke apa? Bangkai. Tikus. Menurut pendapat yang kedua ini, jika mati di dalamnya, sebabnya adalah di situ. Maka apa? Najis seluruhnya. Baik. Qalla am kathura, baik sedikit atau banyak. Taghayyara am lam yataghayyar, mau berubah atau tidak. Ini yang kita katakan di awal, status daripada saman ini berbeda dengan air. Kalau air itu dibatasi antara 2 kullah gitu ya. Bahkan di salah satu redaksi lam yanjus syai'un, apabila air itu banyak melimpah maka tidak ada yang membuat atau merubah status air tersebut dari thahir suci mensucikan menjadi najis. Tidak berubah. Kalau ini saman taghayyara am lam yataghayyar, baik berubah rasa, warna, bau, berarti 3 kalau perubahan itu, ataupun tidak berubah, dianggap serta dihukumi apa? Najis. Ini pendapat kedua. Wa hadza madhhabul jumhur, ini dianggap madhabnya jumhur, mustanidina ila ziyadatil madhkurati fi riwayati Ma'mar, berdalil dengan riwayat dari Ma'mar yang tadi di hadis yang kedua, atau tambahan di hadis siapa? Hadis Maimunah, atau jadi hadis yang kedua, mohon maaf, di hadis Abu Hurairah yang lebih tepatnya. Terus wa bihadza yatabayyanu anna sababal khilaf, dari sini jelas sebab perbedaan pandangan para ulama tentang hal ini adalah tashihu ziyadatil madhkurati, pensahihan apakah. Jadi ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Hanya saja kalau Imam Al-Bukhari tegas tadi, Imam Abu Hatim dianggap apa? Waham, kekeliruan di dalam hadis tersebut. Jelas ya? Mana yang lebih kuat? Dari 2 pendapat di atas. Pendapat pertama? Pendapat pertama apa? Tidak dibedakan antara cair dan beku. Berarti solusinya apa? Buang sekitaran bangkai dan sekitarannya. Sisanya jadi apa statusnya? Suci.
Nah ini sejatinya lebih meringankan sejatinya, apalagi kan kita hendak menjualnya, gitu, memakannya. Maka sedangkan pendapat kedua apa? Dipisah, dibedakan mana yang beku dan cair. Adapun tadi dibuang bangkai dan sekitarnya itu sifatnya untuk khusus untuk apa? Yang beku. Kalau yang cair seluruhnya dianggap najis. Dari dua pendapat tadi, melihat dari sisi tafsir dan tadif hadits, wal qaulul awwal arjahu, dianggap pendapat pertama lebih kuat. Pendapat pertama lebih apa? Kuat. Bahwa ada mutanajjusil ma'iati illa bitaghayyur. Nah, tidak najis walaupun sifat daripada saman tersebut itu cair. Illa kecuali bitaghayyuri, ada perubahan. Nah, ini berarti hampir disamakan dengan apa? Air. Adapun taghayyur, perubahan, itu bukan landasan dalilnya bukan nas hadis, tapi ijma para ulama, kesepakatan. Sebagainya sudah kita bahas terutama di bab almiyah, bab toharoh, sudah pernah kita bahas. Ya. Jadi bukan tekstual hadis, melainkan ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Itu taghayyur, perubahan rasa, warna dan bau. Liqawati dalilihi, karena dalilnya kuat. Wa qad afta bidzalika adadun minas sahabati, para sahabat berfatwa ini seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Wa ikhtiyaru Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wa amma ziyadatu Ma'mar an-Zuhri, adapun tambahan Ma'mar dari Imam Zuhri yang membedakan antara beku dan cair, fahiya dhaifah, dhaif. Idhafatun ila anna fiha ittirab, terlebih sanadnya juga termasuk mudtarib, kuncang. Qad abta az-Zuhri alladhi madar al-hadits alaihi bi khilafiha. Imam Az-Zuhri yang menjadi pokok madar daripada hadis ini menilai hadis ini khilaf, ada perbedaan. Faqad rawal Bukhari min hadis Yunus an-Zuhri su'ila anid dabati tamutu bisaman. Di hadis Yunus bahwa Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang dabah, hewan berkaki 4 masuk ke saman, beku. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Fa afta bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi fa'ratin matat bisamanin fa amara bima qarba minhu. Ini penjelasan tentang apa hadis. Fahadihi futya Zuhri atau fatwa fatwa Az-Zuhri alladhi madar al-hadis alaih bil jamid wa ghairi al-jamid. Imam Az-Zuhri berfatwa itu berkaitan dengan saman yang sifatnya jamid, beku ataupun termasuk juga cair. Wa qad hakama, beliau menghukumi alihima atas keduanya bistiwa'il hukum, hukumnya sama. Fa kaifa yurwa at-tafriq bainahuma, bagaimana bisa terjadi pembedaan antara keduanya, sedangkan pokok hadis itu bermuara ke Imam Az-Zuhri itu sendiri, sedangkan Imam Az-Zuhri mempatwakan berkaitan dengan apa? Saman ini baik jamid ataupun ma'i, atau istilahnya beku ataupun cair. Jadi yang diamalkan adalah pendapat berapa? Dianggap lebih satu. Tsumma qala bitanajjusil mayat. Kemudian sisi yang lain, seandainya dianggap bahwa pendapat kedua itu dianggap lebih kuat, seandainya yang mengatakan bahwa sisa dari bangkai tersebut, sisa daripada saman tersebut itu menjadi najis yang sifatnya cair, maka la yaqlu min harajin wa masyaqqatin wujudil qanatil muqantarah min az-zait alladhi yakunu fi ma'asil zaitun. Jadi kalau berupa masuk ke minyak itu kan berpisah kan nanti. Bangkai masuk ke minyak.
sifatnya kan berbeda. Kalau dihukumi atau berpendapat bahwa menjadi semua minyak itu jadi apa? Najis, kan hakikatnya tidak bercampur, kan berpisah. Jelas? Tikus masuk, cemplung tuh, mati. Kalau mengikuti pendapat kedua, dihukumi bahwa sisanya juga najis, karena bercampur sesuatu dengan apa yang najis. Bagaimana kalau seandainya tikus itu masuk ke apa? Ke minyak. Iya. Kan sifatnya berbeda. Nanti kan dia berpisah nanti. Kan minyak seperti keadaan daun talas gitu. Jelas ya? Bagaimana bisa dihukumi selain yang terkena daripada bangkai tersebut itu menjadi najis? Padahal bisa jelas terlihat ada di situ. Makanya istilahnya qanatilul muqantarah. Antum enggak baca surah apa? Al-Imran ayat 14 situ ya. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah. Jembatan gitu kan. Pemisah. Jembatan apa? Pemisah. Di situ ada jembatan pemisah mana yang terkena najis, mana yang tidak tercampur dengan najis. Sedangkan pendapat kedua menghukumi semua menjadi apa? Najis. Padahal jelas bisa terlihat itu ada pemisah di situ. Jelas? Maka inilah salah satu yang menguatkan pendapat pertama. Diambil yang sekitaran saja. Apalagi yang seperti itu kan bisa dibuang yang terlihat beda saja. Dibuang. Bisa dipahami nggak? Jelas ya? Ya. Awil asal atau madu atau yang lainnya. Wala yumkinu siyanatuha amma yaqau fiha. Fal qawlu binajasati dzalika fihi harajun syadid. Pendapat yang mengatakan sisanya itu najis, ini akan di dalam terdapat haraj syadid, kesulitan besar. Fa innahu law kana ma'un lama utslifa madunal qullataini indal jumhur. Kalau sifatnya itu adalah air, ya, jumhur ulama apabila di bawah dari 2 kula. Fakaifa bil ma'i ati minad duhni wal asal. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya masih ada ya. Anal hukma bi taharatis saman wa nahwihi. Hukum kesucian bersihnya saman atau mentega. Masyrutun bi alla yataghayyar bin najasati. Status suci ya dari terhindar dari najis ditetapkan syarat la yataghayyar bin najasah, tidak berubah disebabkan dari najis tadi. Alati tadharu fihi, dari sisi nampak saja. Rih itu apa? Baunya. Ta'muhu, rasanya berbeda. Au launuhu, atau dari sisi warnanya. Jelas ya? Jadi sisi perubahannya itu bisa dilihat dari 3. Rih, aromanya berarti aromanya sudah bau. Sudah jangan dijual kayak gitu. Ya. Sudah bau baunya. Jangan dimakan, bahaya. Ta'muhu, atau pas dicicipi rasanya apa? Udah beda. Launuhu, atau warnanya berubah. Di situ. Fa in taghayyaru bi syai'in min dzalika, apabila sudah berubah satu dari yang 3 tadi, fa in yakunu najasan, maka dianggap jadi apa? Najis. Jangan dipaksakan. Jangan dimakan. Jangan dijual. Fala yajuzu isti'malu, enggak boleh dipakai. Li'anna al-ma'a wa huwa tahuru idza taghayyara bi syai'in mimma dzukira najasa. Karena air saja jika statusnya berubah, jika berubah dengan sesuatu yang tadi 3, maka dihukumi apa? Najis. Fa kaifa bil ma'i'atil lati la tadfa'u an nafsiha najasa. Air saja bisa dihukumi menjadi najis apabila ada perubahan status yang tadi. Padahal air bisa merubah status dirinya menjadi suci padahalnya. Ya.
Kan air kalau ditambah jadi suci. Ini kalau ditambah jadi suci enggak? Mentega cair. Ya. Kalau ditambah dengan mentega lagi jadi suci enggak? Berbeda statusnya dengan air. Air saja jika berubah itu najis, apalagi ini. Jika sudah berubah, jangan dicampur lagi. Karena statusnya tidak persis seperti apa? Air. Jadi hukumnya apa? Najis. Apa kaitan dengan jual beli? Dengan fikih muamalah. Satu, jangan dimakan. Yang kedua, secara otomatis jangan dijual. Kalau kita sendiri tidak boleh memakannya, apalagi orang lain konsumsi. Kan dolim kabar. Kan dolim orang lain. Nah, karena nanti intifa akan terangkat salah satu syarat sahnya jual beli. Apa? Kembali di syarat jual beli yang 7 kemarin itu. Yang 8 berapa? Saling ridho. Ridho enggak? Minimal itu ya. Enggak akan ridho kalau tahu. Ridho enggak? Enggak. Kalau ketahuan kan enggak akan ridho tuh. Enggak ridho. Kalau tahu ada bangkai gitu kan, apa ya kira-kira? Sudah tahu, udah makan habis. Wah. Terus. Pemalumun annal jamida yakunu fihi ma haulahu najasah qalilan. Memang sudah diketahui kalau misalnya sifat daripada saman tadi adalah beku, maka nampak kan terlihat. Ya, yang najis itu sekitaran itu. Kata Nabi ya buang bangkai dan sekitarnya sudah, buang saja. Akhraja Ibnu Abi Syaibah dari Mursal Atha Ibnu Yasar, yakunu qadrul kaf. Ada di Mursal Atha dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya sekadar apa? Kaf ini telapak tangan. Seukuran apa? Telapak tangan. Seukuran telapak tangan. Sehingga ini menegaskan ini nggak ada ketentuan pasti yang dibuang seperti apa. Sebagian para ulama membatasi di kaf seukuran apa? Telapak tangan. Itu yang dibuang, silakan. Jangan terlalu banyak. Fa in kana ma yansar alladhi haula an-najasati aktar. Kalau cair kemungkinan besar lebih banyak, lebih menyebar dia. Maka yang dibuang ya bisa jadi lebih apa? Lebih banyak. Tuh. Sara alladhi haula an-najasati aktar fayulqa aktar minal jamid. Maka dibuang lebih banyak daripada saman yang sifatnya tadi apa? Beku. Bisa dipahami kaifiah tata cara ininya? Cara buangnya, cara ngamalkeunana ya. Jelas ya? Masya Allah. Yalhaqu bis saman ghairuhu minal ma'iat. Masuk ke dalam saman di sini yang semisal dengan saman minal ma'iat, cairan yang lain kayak zait, seperti jual apa? Zait, minyak, wal asal, susu, madu kenapa? Tikus, berit, wal laban, susu, wanahwuha, ada yang semisal dengan itu, jus gitu. Wa dzakara saman innama huwa waqi'atu ainin li Maimunah. Penyebutan saman itu yang terjadi kepada Maimunah, tidak menunjukkan pembatasan. Wa ilhaqu ma dzukira min al-qiyasil wadih, boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Sisi yang lainnya. Ya. Dalal haditsu bimafhumihi ala anna al-fa'rata law waqa'at bis saman thumma kharajat wa yahayatun anna saman la yanjus. Secara zahir tekstual hadis. Mafhum mukhalafah ya, mafhum. Secara mafhum hadis, apabila tikus masuk ke dalam saman tidak mati, kemudian keluar,
Bagaimanakah status saman tadi? Paham? Kita punya apa jus susu atau apa semisalnya ngecemplung gitu wajah keluar. Bagaimana status minyak atau tadi susu jus atau itu? Tayo, saya nanya dulu deh. Apa kira-kira statusnya? Hah? Halal, suci? Benar. Apa dalilnya? Hah? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi sisi kenajisannya itu adalah jenis dari apa? Bangkai. Ini kan bukan bangkai. Nah, kita walidha ja'al al-fuqaha al-hurrata wa ma dunaha fil hilqati tahiran fi halil hayah. Dalal hadis bimafhumi ala anna al-fa'rata law waqa'at fi saman thumma kharajat wa hayatun anna samana la yanjus, saman tidak najis. Walidha, oleh karena itu ja'al al-fuqaha, para ulama fikih menetapkan al-hurrata, semisal dengan tikus ini musuhnya apa musuhnya itu? Kucing. Kucing. Wa ma dunaha, atau yang semisal dengan itu atau di bawah daripada itu, fil khilqati, dari sisi ciptaan, tahiran fi halil hayati. Tahiran fi halil hayati, suci dalam keadaan apa? Hidup. Jadi selama masih hidup maka tidak berpengaruh kepada makanan atau minuman tadi. Karena ilahnya tadi jelas ya. Ilahnya kembali ke mana? Bangkai. Sifatnya najis. I'lam annal kalama fi mas'alati saman al-ma'i. Ketahuilah pembahasan saman cair, susu cair atau zait atau yang lainnya cair. Alladzi waqat fihi al-fa'ratu, jatuh ke dalamnya tikus kemudian mati di situ. Innama huwa bi'tibari annahu yahillu aw la yahillu. Pembahasannya seputar halal atau tidak halal. Ya. Lakin law karihul insan, tapi kalau seandainya kita enggak suka, jelas bukan masalah halal haram. Mungkin enggak kita si A, si B versi berbeda. Contoh makanan yang halal, statusnya yang halal apa? Ada. Yang ini aja dulu Pak, yang apa? Yang umum aja dulu. Kan ya beragam, ada yang suka ini, ada yang nggak suka. Tapi kan dari sisi jenis makanan tersebut halal, halal. Sehingga wajar kalau sesuatu yang halal satu suka, satu tidak suka. Jelas di sini? Demikian pula saman tadi. Yang sudah terkena tikus. Walaupun prakteknya sudah diamalkan tadi. Sudah dibuang dan sekitarnya sudah dibuang. Tapi kan jijik gitu loh. Itu yang maksudnya. Lakin lau karihul insan, tapi kalau seandainya jijik, enggak suka, fala ba'sa bi iraqati, enggak masalah dibuang. La siyama anna lahu syubhatun qawiyyatun fi karahatihi. Apalagi dia ada sedikit subhat, sifatnya cair tadi ya. Ragu dia. Li'annal jumhur yaquluna bi tahrimihi, karena jumhur ulama sebagaimana tadi telah dibahas menganggap semua jadi najis. Ya, kan ragu ya? Sudah. Fa in kana jamidan wa karihul fal aula adamu iraqati. Itu yang cair. Sekarang kalau yang beku. Kalau yang beku bagaimana? Tapi dia tahu sudah terkena apa? Tikus mati tadi. Sudah juga dibuang saja. Tapi dia pas mau pakai geleh gitu. Fal aula adamu iraqatihi, yang lebih utama tidak dibuang. Bal yu'tihi aw yatasaddaq bihi, sudah kasih, hadiahkan. Aw yatasaddaq, atau sedekahkan. Li alla takuna iraqatu min babi idha'atil mal.
khawatir masuk pembagian mubazir atau menyia-nyiakan harta. Kalau dibuang kan cuma-cuma. Wala yalzamu an yubayyina ma waqa'a fihi. Tidak mesti dijelaskan. Ya, tidak mesti dijelaskan. Ini saya kasih ini karena begini-begini. Ini banyak banget ngasih antum nih. Gak usah dikasih tahu. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu ya. Walillahi alhamd, sudah. Udah beres. Sampai sini lu paham ya? Nah, ada pertanyaan. Ibu-ibu ngertos? Nah, ibu-ibu kan mungkin bersentuhan langsung ya. Ngagoreng. Oh, di sini ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa rahmat dan Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Pak Ustaz, saya bertanya, jika produsen komoditi dagangan meminta uang muka dahulu kepada pembeli dengan persenan tertentu, ini dilewat dulu. Nanti dulu ya. Hah? Masih jauh. Ini sabar dulu ya. Ada pembahasannya, runut nanti insyaallah ya. 11 Allahumma. Masakan berkuah baru matang. Satu panci. Kejatuhan kotoran cicak. Taib, nanti masuk dulu. Kotoran cicak haram, najis. Nah, ini masuk. Mau bagus tuh. Begini pertanyaan. Hasilnya masuk dulu. Pembahasan najis apa saja yang najis? Kotoran najis? Najis. Al-baul wal ghaid najis. Tapi masalahnya sekarang cicak. Najis enggak? Najis enggak? Kenapa? Karena makanannya apa? Hewan. Ini apa? Ilahnya darah mengalir. Iya. Merajanya. Darah apa? Darah dingin. Sudah ya. Tapi sebagian tidak najis. Najis atau enggak? Kotoran yang biasa dimakan hewannya. Najis enggak? Nanti dimurajaah lagi ya. Pastikan terlebih dahulu najis atau tidak. Tapi seandainya najis, sikap kita bagaimana? Silakan praktekkan ini. Sakumaha dibuang nak. Berarti kan kita mempraktekkan yang cairan. Kita yang mempraktekkan yang cairan. Kita buang dari apa? Ya udah tai cicaknya kalau kelihatan itu. Kalau seandainya dihukumi apa? Nah, dibuang berarti yang kelihatan dan sekitaran daripada cicak tadi, kotoran tadi. Atau kotoran tikus. Kotoran tikus. Apakah hukum dan statusnya? Contoh gulai daging atau opor ayam. Irek lebaran nih mah. Aduh, Masya Allah. Ya kayak tadi praktekkan. Silakan aja praktekkan, Bu. Kalau Ibu mau umpamanya meyakini bahwa itu adalah apa? Najis, ya praktekkan hadis ini. Hadis Maimunah ini. Buang kotorannya, kemudian apa? Sekitaran dari kotoran tersebut. Sisanya fakuluhu kata Rasulullah SAW. Makan silakan. Jijik, sedekahkan. Kasih ke tetangga. Jelaskan enggak? Jangan dijelaskan. Alhamdulillah. Air di bak kamar mandi penuh bak besar. Kemasukan cicak atau kecoa mati. Cicaknya masih hidup katanya. Oh, cicaknya masih hidup. Atau kecoa. Enggak najis. Kalau hidup. Kan tadi sudah ya. Cicak kemudian atau kecoa tidak najis juga kan? Hal ini tidak najis kan? Tidak. Najis itu kalau mati ya. Apalagi ini sifatnya air. Ada pembahasan khusus di bab air. Beda dengan makanan tadi. Karena air bisa mensucikan dengan sendirinya. Apalagi ada keran, ditambah saja dengan air. Itu insya Allah menjadi berubah status. Ini suci.
Tapi bagaimana hukumnya jika tikus masih hidup masuk ke minyak? Bisa keluar dari minyak tersebut atau kita ambil kondisi masih hidup sendiri? Apa status minyak itu? Udah tadi bahas ya. Minyak tersebut jadi apa? Halal. Maka silakan. Pakai. Goreng apa? Goreng ayam situ bekas tikus. Goreng tikusnya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Barakallah. Pesan bagaimana jika bangkai tikus itu ada pada beras? Ini bagus nih, Masya Allah. Ayo silakan praktekkan ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pembahasan ini bisa melebar. Ini bagus dari pertanyaan-pertanyaan ini. Sekarang bangkai tikus ada di beras. Praktekkan hadis Maimunah ini bagaimana? Buang bangkai tikusnya, buang sebagian sekitaran daripada bangkai tikus tersebut. Ya benar ya? Dan baunya merebak ke bagian yang lain dari karung beras. Apa yang harus dilakukan? Baik dari sisi zahirnya taghayyar sudah berubah. Sudah. Supaya tidak mubazir, jangan dikasih kayak gini. Tidak mubazir ke siapa berarti? Banyak kita. Ayam. Ya jangan dimakan juga kalau seperti begini. Ya gak enak tuh pas makannya kan gak enak. Alhamdulillah. Ada lagi ya? Seperti itu bisa membuka tuh. Cukup ya. Waduh, udah lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.